Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya Bang Dojen. Salam sehat selalu. Pada kali ini saya akan sharing informasi mengenai IPO Hunter PT Triwirta Transpersada Tbk ya, dengan kode blok BLOG. Seperti biasa, pembahasan IPO Hunter saya bagi tiga bagian. Yang pertama adalah detail IPO, kemudian yang kedua adalah profil dari emiten, dan yang terakhir adalah analisa fundamental dan valuasi. Jadwal IPO adalah sebagai berikut. Masa penawaran awal Bubble 23 sampai 25 Juni 2025. Masa penawaran umum offering 2 sampai 4 Juli 2025. Besok ya. Tanggal penjatahan 4 Juli. Tanggal listing di Bursa Efek Indonesia 8 Juli. Sebagai penjamin pelaksanaan emisi efek adalah BCA Sekuritas. Ya, dengan kesanggupan penuh, full komitmen. Blok ini akan menawarkan saham maksimal 563 juta lembar, saya bulatkan ya, atau sekitar 16,67% dari saham yang didapatkan dan di store penuh. Nominal Rp100 per lembar, kisaran harga 240 sampai Rp270 per lembar. Sehingga dana yang diraup dari IPO ini maksimal Rp152 miliar. Susunan pemegang saham pada saat prospektus ini diterbitkan yaitu sebagai pemegang saham pengendali Sigmantara Alfindo ya 61%. Ini adalah grup dari Alfa ya. Kemudian dua mitra inti selaras 35%. Terakhir Wiraguna Sejahtera Abadi 4%, sehingga total 100%. Dengan terjualnya saham IPO ini, maka akan masuk masyarakat sebesar 16,67%, ya, atau 563 juta lembar. Sehingga jumlah saham yang ditempatkan store penuh menjadi 3,38 miliar lembar, ya, Bapak Ibu. PT Simantara Alfindo kepemilikannya terdilusi dari 61% menjadi 50,83% dan tetap mayoritas. Rencana penggunaan dana, Bapak Ibu sekalian, 67% untuk tambahan store modal ke SSA, ya, anak perusahaan. Oleh SSA akan digunakan untuk pembangunan 3 gudang pendingin, ya, di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ya, ketiga gudang pendingin ini memiliki kapasitas 750 sampai 3.000 pallet position. Ya, ini adalah gudang pendingin yang di Tangerang, ya, jadi dia mau bangun, ya, di Tangerang, 7.500 meter persegi, masa berlaku 2025 sampai 2045. Ya. Selesainya Desember 2025. Vendornya yang bangun, kontraktornya tidak terafiliasi. Yang di Pontianak masa berlaku sampai 2043, ya, ada dua areal, 1.500 meter persegi dan 1.300 meter persegi. Target penyelesaian Mei 2026. Kontraktornya tidak terafiliasi. Yang di Makassar luasnya 5.000 meter persegi, target penyelesaian 2026. Ya, jadi semua ekspansi ini akan reflected di laporan keuangan 2026 ya, secara penuh. Kemudian 33% untuk pembelian kendaraan ya, light truck sebanyak 75 sampai 100 unit ya.
Perkiraan rencana pembelian kuartal ketiga 2025 dan kuartal keempat 2025. Ya, jadi 2025 ini kontribusinya tidak bisa 100% ya. 2026 mungkin bisa lebih besar ya. SSA itu adalah simpan sini aja, ya, PT simpan sini aja. Bentar, saya matikan saja biar tidak terganggu. Jadi itu detail IPO ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke profil dari emiten. Didirikan tahun 2009 ya, usianya kurang lebih 16 tahun ya. Pada saat pendirian pemegang saham utama adalah PT Bakti Dunia Sakti ya. Jadi terjadi peralihan kepemilikan ya. Yang terakhir adalah Himantara itu ya. Perseroan adalah perusahaan logistik terintegrasi ya, penyediaan layanan transportasi darat dan manajemen bergudang untuk segmen B2B ya, dari bisnis ke bisnis, dari bukan untuk bisnis ke konsumen tapi bisnis ke bisnis. Beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia ya. Merek dagangnya adalah Blok B Log ya, B Log, Logistik. Layanan transportasi logistik dan pergudangan mencakup pengiriman dan penyimpanan kargo kering, dry product dan berpendingin, cold product ya. Saat ini armada dimiliki lebih dari 3.000 kendaraan dan 4.500 sopir. Ya. Ada anak usaha yaitu SSA, ini di bidang pergudangan dan penyimpanan. Ya. Pendirian tahun 2022, kontribusi terhadap aset nggak banyak, 13%, terhadap laba sebelum pajak 6%. Ya. Jadi nggak begitu dominan. Detail dari segmen usaha logistik transportasi. Ya, ini merupakan kontributor utama dari pendapatan perseroan. Semua armada dimiliki 100% ya. Jadi dari heavy truck, medium truck dan light truck sama blind van. Bisnis kedua adalah jasa penyimpanan dan penanganan barang. Ya, ini mencakup cold storage dan dry storage ya, untuk barang kering dan barang dingin ya. Jadi perusahaan ini sumber pendapatannya dari dua, yaitu logistik transportasi yang utama dan jasa penyimpanan dan penanganan barang yang tidak utama. Ya. Persaingan persaingan usaha ada ASA, Adi Sarana Armada Tbk, SSA, Graha Prima Sukses Mandiri, GTRA kodenya, Jasa Berdikari Logistik kodenya Laju, Logistik Plus Internasional LOPI, ya. Ini sudah listed di BEI, ya. Berdasarkan data no report tahun 2024, pada setiap perusahaan di atas, Blok memiliki keunggulan pada jumlah armada yang lebih banyak. Ya, ini adalah komparasinya. Ya, Asa lebih dari 1.600 unit, Perseroan lebih dari 3.000 unit. Yang lainnya malah kecil. Ya, sumbernya no report 2024. Ya, revenue Asa yang paling tinggi, ya, 5 triliun, Perseroan 1 triliun. Ya, jadi kita jangan bandingkan dengan yang GTRA, Lopi, dan Laju ya. Kita lebih baik membandingkan dengan ASSA. Ya. Kita lihat ROA-nya ASSA 3%, Perseroan 16%, jauh. ROE 9%, ASSA, Perseroan 29%, jauh lebih bagus. EBITDA margin ASA lebih tinggi, 32%, lawan Perseroan 25%. Net margin ASA 5%, Perseroan 10%. Dari sekilas, fundamental blok lebih baik daripada ASA. Ya.
Ini adalah perusahaan cold chain domestik ya. Ini apa tuh? Kargo dingin ya. Pesaingnya nggak belum listed ya. Kiat Ananda Group dan EGM Bosco Group. Ya. Risiko utama adalah pengakhiran atau tidak diperpanjang kontrak dengan pelanggan. Ya, jadi dia kan B2B, jadi dia punya pelanggan selain dia mengantar barang atau punyanya AMRT dan MIDI. Ya, pelanggan utama perseroan adalah Sumber Alvaria Trijaya Tbk AMRT ya, dan MIDI utama Indonesia Alfa MIDI ini. Ini AMRT itu Alfamart ya. Kontribusinya Alfamart 71% dan Alfa MIDI 14%. Yang lain cuma sedikit yang pihak ketiga. Ya, jadi ini captive market dari aman ya Bapak Ibu. Struktur kelompok usaha ya ini sebagai pendali adalah Bapak Joko Susanto ya Bapak Joko Susanto. Bentar tadi saya ulang, saya takutnya ada yang terlewati. Ternyata tidak ada yang terlewati. Jadi saya lanjut ya Bapak Ibu. Hmm, jadi pengendalinya adalah Bapak Joko Susanto ya. Ini orangnya Alfa ya. Ini di sini ya. Blok ya. Pengurusnya Komisaris Utama Bodi atau Joko Susanto yang tadi ya. Dia langsung saja ini adalah Bapak Joko Susanto ini. Komisaris Utama ya, WNI umur 43 tahun ya. Lihat pengalaman kerjanya ya, cukup panjang ya. Pengalaman cukup bagus ya. Pengalaman kerja di bidang retail, investasi dan manajemen lebih dari 15 tahun ya. Komisaris yang kedua Bapak Dodi Surya Bajuwaji umur 52 tahun ya. Juga cukup banyak pengalamannya ya. Kemudian komisaris independen Ibu Wiwi Dianawati Santoso ya. Pengalaman di Astra nih ya. Beliau memiliki pengalaman kerja di infrastruktur, manajemen jalan tol, dan otomotif selama lebih dari 30 tahun. Dan direksi, Michael Tillon, umur 53 tahun, ya, pernah jadi direktur di ASA, ASSA. Ini banyak di otomotif ya. Serasi Autoraya, Adi Sarana Armada. Memiliki pengalaman kerja di bidang logistik dan transportasi selama 19 tahun ya. Jadi direkturnya ini punya pengalaman yang mumpuni ya, ya logistik ya. Jadi bagus. Kemudian direktur yang kedua Ibu Wani Wijaya, ya, juga pengalaman di grup Astra, ya, umur 59 tahun, memiliki pengalaman kerja di bidang korporasi dan keuangan selama lebih dari 20 tahun. Ini keuangan, finance, ya. Hubungan afiliasi ini, Bapak Ibu, Pak Joko itu adalah saudara ipar dari Pak Dodi adalah saudara ipar dari Pak Joko Susanto, ya, saudara ipar, ya, komisaris utama dan komisaris, ya. Ini laporan keuangannya. Jumlah aset 700 miliar ya per akhir 2024. Aktiva tetap 500 miliar ya. Kontribusi besar ya karena banyaknya kendaraan. Ya, perusahaan logistik aset utama ada di kendaraan ya. 500 miliar. Ya, dan kita tidak ada yang spesial. Kita lanjut ke ringkasan ya. Seperti biasa. Nah ini ya. Jadi nanti setelah IPO jumlah lembar saham yang dipakai store penuh blok ini menjadi 3,4 miliar lembar ya. Dana yang diraup dengan asumsi biaya emisi 4%, nilai tengahnya 138 miliar rupiah.
atau mewakili 19% dari total aktiva sehat ya, dan 36% dari total ekuitas per akhir 2024 ya. Harga ibunya kisaran 240 sampai 270, nominal 100. Penggunaan dana saya kasih warna hijau karena tidak ada membayar utang, semuanya untuk pengembangan usaha. Ya. Didirikan bulan Oktober 2009, usianya 15 tahun. 15 tahun. Ya, Perusahaan merupakan grup dari grup Alfamart, AMRT dan MIDI. Ya, segmen usaha dari Perseroan ada dua, yaitu jasa transportasi logistik dan manajemen pergudangan yang dikelola oleh melalui entitas anak yaitu PT Simpan Sini Aja yang didirikan tahun 2022. Ya, produk yang dikirim bisa kargo kering dan berpendingin, cold produk. Ya, mempunyai kendaraan lebih dari 3.000. Ya, jenisnya heavy truck, medium truck, dan light truck sama blind van. Ya, SSA ini bergerak di bidang pergudangan. Ya, bidang pergudangan. Pelanggan utama adalah AMRT dan MIDI. Ya, kreditur bank adalah BCA dan Mandiri. Ya, sebagai pengendali perusahaan adalah Bapak Joko Susanto. Risiko utama adalah tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan. Ya, ini adalah analisa rasio. GPM gross profit margin 19%, saya pikir moderat. Ini perusahaan logistik transportasi bukan manufaktur, jadi nggak bisa begitu tinggi. OPM 13% moderat. Ya, OPM pasti ada penurunan dari GPM karena faktor-faktor dari biaya umum dan administrasi sama biaya penjualan. NPM 10% moderat, ya, ini perusahaan logistik, cuma dagang. ROE 29% sangat bagus ya, jauh di atas deposito plus inflasi. DER-nya 85% di atas, di bawah 100%, saya pikir baik. ICR 24 kali, double digit, kemampuan bayar bunga, baik. DSCR di atas 1, 4 kali baik, jadi fundamentalnya baik ya untuk blok ini. Laba bersih tahun 2024 itu 112 miliar rupiah. Ya, saya perkirakan 2025 dengan belum adanya kontribusi penuh dari ekspansinya sehingga 2025 akhir saya prediksi laba bersihnya 130 miliar, ya, cuma naik 18 miliar. Ya, saya pikir ini moderat sekali, konservatif, sehingga ketemu EPS-nya 38 rupiah per lembar. PER-nya 6,32 kali sampai 7,11 kali, di bawah 10 kali, menarik. Ya, book value-nya 156 rupiah sehingga ketemu PBV-nya 1,5 sampai 1,7 kali. Jadi saya pikir valuasinya murah, fundamental bagus, manajemennya berpengalaman, saya buy saham ini. Ya, ini adalah perbandingan dari valuasi dari ASA dan Blok. DER-nya ASA cukup tinggi, 253%, Blok cuma 85%, ROE juga jauh, ASA 12%, Blok 29%. Ya, dari PER dan PBV, ASA memang hampir-hampir mirip ya sama Blok, tapi karena Bloknya jauh lebih bagus sehingga dia harus lebih tinggi valuasinya dari ASA. Ya, jadi saya buy saham ini, dan untuk sekarang ini saya membuat ringkasan poin-poinnya yang saya suka dan saya tidak suka. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi semoga sharing ini bermanfaat dan saya juga bisa salah, dari semuanya disclaimer on. Ya, keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mendapat cuan dari saham ini. Ya, terima kasih dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas. Dan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa DM saya langsung. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, ada kesempatan cuan di IPO, silakan Bapak Ibu buka akun. Ya, bisa tanya ke saya. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.